Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang review artikel pada topik 11. Saya sendiri, Winda Yulia Pertiwi, dengan NIM A1C117088 akan menjelaskan tentang abstrak dan pendahuluan pada artikel tersebut. Yang pertama, abstrak. Bidang pengukuran kinerja atau PM telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir dengan berkembangnya sistem pengukuran baru seperti balance scorecard, prisma kerja, piramida kinerja, nilai tambah ekonomi, keuntungan ekonomi, dan teknik penilaian diri sendiri. Perkembangan ini datang sebagai respon terhadap masalah akuntansi yang meningkat pesat yang muncul ketika pengukuran kinerja unit bisnis hanya didasarkan pada pengukuran akuntansi keuangan tradisional seperti ROI dan EPS. Pendahuluan. Kaplan dan Norton pada tahun 1992 telah memperkenalkan balance scorecard sebagai perangkat integratif yang memfasilitasi penggunaan formal informasi non-keuangan dalam evaluasi kinerja unit bisnis. Ada keseimbangan antara ukuran keuangan dan non-keuangan, antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, dan antara ukuran hasil dan ukuran pendorong yang dirangkum dalam satu laporan balance scorecard. Sejak tahun 1992, literatur balance scorecard telah berkembang secara signifikan, baik dalam hal perkembangan teoritis dan aplikasi. Tujuan dari bab ini adalah untuk meninjau literatur balance scorecard dan untuk mengeksplorasi area potensial untuk penelitian di masa depan. Bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian berikutnya menjelaskan secara singkat perkembangan konsep balance scorecard dari waktu ke waktu, literatur tentang penerapan balance scorecard dalam praktik, dan pemeriksaan asumsi BSC akan ditinjau masing-masing di bagian 3 dan 4. Saya Yavanda Sustining Tias, NIM A1C117089 akan melanjutkan presentasi dari Winda Yulia Pertiwi. Pembahasan perkembangan BSC, penerapan BSC dalam praktik, pemeriksaan asumsi BSC. Perkembangan BSC. Pada dasarnya, BSC adalah sistem pengukuran kinerja terintegrasi (IPMS) yang merupakan sistem pengukuran kinerja yang saling terkait secara logis yang mencakup semua faktor penentu keberhasilan (CSF) yang penting dalam menghubungkan strategi dengan operasi. IPMS dibangun untuk memungkinkan perusahaan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam bisnis dan terus meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Secara umum, IPMS terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama disebut modal bisnis, lapisan kedua mencakup dimensi kinerja atau perspektif, lapisan ketiga terdiri dari ukuran-ukuran untuk dimensi ini. Yang pertama, BSC generasi pertama. BSC pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton tahun 1992 sebagai perangkat ukuran yang memberikan pandangan bisnis yang cepat namun komprehensif kepada manajer puncak. Ini awalnya digambarkan sebagai pendekatan 4 kotak sederhana untuk pengukuran kinerja. Kaplan dan Norton 1992, Anderson dan Lowry 2002, dan Moraj, Oyon, dan Hochstelter 1999 karena mencakup ukuran keuangan dan operasional yang memungkinkan melihat bisnis menjadi 4 perspektif: pelanggan, proses internal, inovasi, dan perspektif pembelajaran dan keuangan. Kaplan Norton 1992. Namun hubungan sebab akibat kausal antar dimensi tidak secara eksplisit dipertimbangkan pada tahap ini, sehingga lapisan pertama model hilang. Untuk implementasi BSC yang sukses, perspektif dan ukuran yang dipilih untuk model harus konsisten dengan strategi perusahaan. Lowry dan Koblot 2004 menyarankan 2 tahap untuk proses pemilihan ukuran. Ini adalah
Tahap pemfilteran yang merupakan proses memilih tindakan tertentu untuk dilaporkan dan tahap pengelompokan memutuskan tindakan mana yang harus muncul dalam perspektif mana. Namun tidak pasti berapa banyak dan jenis cluster atau perspektif apa yang akan dihasilkan dari tahapan ini. Perspektif ini mungkin tidak selalu identik dengan BSC asli. Kaplan dan Norton 1996a sendiri menekankan bahwa 4 perspektif asli harus dianggap sebagai template, bukan strategy. Saya Rini Haryani, NIM A1C117072 akan melanjutkan presentasi dari Yovanda. Selanjutnya BSC generasi kedua. Newing 1995 menjelaskan bahwa ukuran keuangan tradisional seperti ROI dan IPS dapat menimbulkan keputusan jangka pendek yang berbahaya bagi daya saing, perbaikan berkelanjutan, dan inovasi. Namun, yang penting bukan hanya ukuran itu sendiri, karena setiap tindakan dapat berdampak pada tindakan lain. Dengan demikian, manajer harus memahami keterkaitan antara keempat perspektif tersebut. Dengan mempertimbangkan hubungan ini atau hubungan sebab akibat, manajer dapat memfokuskan perhatian mereka pada pencapaian profitabilitas yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Dampak dari perubahan ini ditandai oleh Kaplan dan Norton. Ide keterkaitan strategis menjadi elemen yang semakin penting dari metodologi desain BSC di pertengahan 1990-an. Dokumentasi BSC mulai menunjukkan hubungan grafis antara tujuan strategis itu sendiri atau bukan ukuran dengan hubungan sebab akibat yang menghubungkan seluruh perspektif menuju tujuan utama yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Lowry dan Comball 2004. Diagram ini disebut model hubungan strategis dan baru-baru ini disebut peta strategis atau SM. Kaplan dan Norton 2001, B 2003. Faktanya, versi asli dan kaku dari peta semacam ini telah disajikan di Kaplan dan Norton 1996a P31 sebagai vektor vertikal melalui 4 perspektif BSC. BSC generasi ketiga. Pada akhir 1990-an dan tahun-tahun awal abad ini, perkembangan lebih lanjut ke arah peningkatan fungsional BSC dan relevansi strategis telah diperkenalkan Comball dan Lowry 2002. Perkembangan tersebut terutama berasal dari dua masalah: penetapan target dan validasi pemilihan tujuan strategis. Dengan demikian, komponen kunci dari BSC pada tahap pengembangan ini adalah pernyataan tujuan atau DS. Tujuan strategis, model berkaitan strategis dan ukuran serta inisiatif Anderson dan Lowry 2002, Comball dan Lowry 2002. Tujuan strategis penting karena agar organisasi dapat mencapai tujuannya tepat waktu, itu harus mengikuti tujuan jangka menengah yang dipresentasikan pada model hubungan strategis atau model bisnis. Perkenalkan, nama saya Ni Putra Maharani, NIM A1C117064. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Yang kedua, penerapan BSC dan praktek. Literatur yang berkaitan dengan sejauh mana BSC telah diadopsi oleh perusahaan, keberhasilan dan kegagalan aplikasi BSC, dan integrasi BSC dengan disiplin ilmu manajemen lainnya akan dibahas dalam bagian ini. Yang A, popularitas BSC. Beberapa survei telah dilakukan untuk mengeksplorasi popularitas pendekatan BSC di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, periode survei dan sifat sampel sangat mempengaruhi hasil karena penerapan BSC telah menyebar dan pengadopsiannya bergantung pada karakteristik perusahaan. Oleh karena itu, survei dari periode berbeda yang berfokus pada industri berbeda dapat memberikan perkiraan yang berbeda tentang popularitas BSC untuk negara yang sama. Untuk Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 60% dari 1.000 perusahaan Fortune telah bereksperimen dengan BSC. Dengan cara yang sama, Maret 2001
menemukan bahwa pada akhir tahun 2000, lebih dari 50% perusahaan Amerika Serikat terbesar telah mengadopsi kerangka pengukuran seperti BSC. Yang B, kegagalan dan keberhasilan BSC. 1. Bukti tidak bulat. BSC telah dikritik karena tingginya jumlah kegagalan yang diamati dalam praktiknya. Diperkirakan sekitar 50-70% dari BSC dan implementasi sistem kinerja lainnya gagal. Alasan utama kegagalan dilaporkan oleh praktisi terkait dengan kurangnya budaya pengukuran kinerja dan komitmen manajemen, sementara akademisi penekanan kurangnya dukungan sistem informasi untuk pengukuran kinerja dan kurangnya stabilitas organisasi. Yang kedua, organisasi yang berbeda. Keberhasilan BSC tampaknya bergantung pada jenis organisasi yang mengadopsinya. Membandingkan file peningkatan kinerja untuk dua divisi dari sebuah perusahaan grocery listrik, yaitu satu menerapkan BSC sementara yang lain tidak. Divisi BSC mengalami peningkatan datanya, namun peningkatan tersebut tidak berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kinerja saudaranya. Yang ketiga, bias berbeda. Jadi, sejumlah studi yang berfokus pada pengaruh BSC terhadap kinerja perusahaan, namun buktinya tidak konsisten, yang dapat diartikan dengan berbagai jenis bias. Pertama, mungkin ada bias pengambilan sampel. Yang keempat, BSC sukses. Ini adalah pertanyaan penting bagi bagaimana meningkatnya kemungkinan BSC untuk sukses. Pertama, proses implementasi harus dilakukan secara efisien. Dalam sebuah studi internasional melakukan survei di 25 negara dan mengidentifikasi 27 faktor penting untuk keberhasilan implementasi BSC. Yang ke C, integrasi BSC. Inovasi BSC dapat diintegrasikan dengan tren manajemen lainnya saat ini. Berkaitan dengan teknik baru dan profil tinggi lainnya dapat mengurangi persepsi usang dari teknik tersebut dan meningkatkan kemampuan pemasaran yang sedang berlangsung. BSC kuat dalam kemampuannya untuk diintegrasikan dengan proses manajemen yang ada seperti analisis nilai pemegang saham dan nilai tambah ekonomi dan model keunggulan bisnis. Selanjutnya nama Novia Darmayana NIM A1C117065. Yang ketiga, pemeriksaan asumsi balance scorecard. Pada bagian ini kami meninjau literatur yang meneliti asumsi dari 4 perspektif balance scorecard dan hubungan sebab akibat di antara perspektif ini. Yang pertama, bobot dan jumlah perspektif. Balance scorecard didasarkan pada seperangkat ukuran keuangan dan non-keuangan yang seimbang, yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Dalam konteks balance scorecard, hubungan kausal antar perspektif memainkan peran sentral. Namun, dalam analisis teoritis balance scorecard tidak menemukan hubungan sebab akibat, tetapi lebih tepatnya hubungan logis antara perspektif balance scorecard yang dianalisis. Kesimpulan kausal hubungan sebagai sebab akibat mungkin berhubung untuk membangun koherensi antara pengukuran. Selanjutnya, kesimpulan. Balance scorecard diperkenalkan pada awal tahun 1990 dan sejak itu sejumlah besar peneliti telah dipublikasikan di jurnal akademik, praktis, akuntansi, dan non-akuntansi. Namun penelitian sebelumnya meneliti balance scorecard dalam satu konsep dan tidak ada peneliti yang menyatukan sebagian besar aspek balance scorecard dan mensintetis literaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi secara kritis, meningkatkan literatur balance scorecard untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan balance scorecard. Kajian literatur balance scorecard pertama-tama menunjukkan bahwa balance scorecard adalah alat yang sangat populer, terutama di Amerika Serikat. Ini juga telah populer di banyak negara Eropa, seperti Inggris, Swedia, Finlandia, dan Jerman. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok C. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.